Shalom, selamat pagi, selamat hari Pentakosta buat kita semua. Kiranya Roh Kudus yang tercurah bagi kehidupan kita manusia memberikan kekuatan baru, semangat baru, dan kehidupan yang baru bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenung sejenak di dalam firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di minggu atau di hari Pentakosta yang kedua ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari lepas hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami bisa mensyukuri karunia Tuhan di dalam curahan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami mau menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah Roh yang tercurah memimpin kehidupan kami sampai di ujung perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari tertulis dalam kitab Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Saya akan bacakan bagi kita semua. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semua menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Demikianlah dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa besarkah kekaguman kita akan kuasa dan kebesaran Allah di dalam kehidupan kita? Seperti apakah kita menikmati segala yang disiapkan, yang disediakan Tuhan bagi kita? Ketika saya masih mahasiswa, saya pernah bersama dengan teman-teman mendaki salah satu gunung yang ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Ketika kami mendaki gunung, memang rasanya letih sekali. Tetapi di dalam pendakian, kami tidak bisa melihat apa-apa karena waktu pendakian kami lakukan di malam hari. Setelah tiba di puncak gunung, istirahat beberapa waktu, lalu fajar menyingsing dan hari menjadi terang. Ketika saya keluar dari tenda, saya melihat alam yang ada di sekitar saya, dan saya melihat semua yang ada di kaki gunung sungguh luar biasa. Sebuah lukisan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Begitu indah. Di sana ada sawah terhampar sangat luas. Ada danau yang sangat indah dan pemandangan yang begitu indahnya. Ketika saya melihat semua itu, saya tertegun dan saya merasa sangat kecil sekali di hadapan Tuhan.
Sungguh Tuhan Maha Kuasa, sungguh Tuhan Maha Dahsyat menciptakan segala yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin jauh lebih kagum, lebih dahsyat lagi syukur seorang pemazmur di dalam renungan kita, di dalam khotbah kita pada hari ini. Di mana tadi di dalam ayat yang sudah kita baca satu persatu menunjukkan betapa ciptaan Tuhan begitu luar biasa, mahakarya yang dahsyat yang tidak tertandingi oleh karya-karya seni lainnya. Laut yang terbentang begitu luas, di sana banyak sekali kehidupan. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya. Mungkin kalau sekarang kita lihat di berbagai tempat ada kapal-kapal yang sangat besar, tetapi laut itu masih cukup untuk menampung semuanya. Dan tidak hanya itu hanya benda mati. Dan di dalam laut itu juga ada makhluk hidup yang begitu banyaknya. Dikatakan tadi binatang-binatang yang kecil dan yang besar, tak terbilang banyaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 26 dikatakan, di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Kapal-kapal berlayar, kapal-kapal yang sangat besar ataupun yang kecil banyak sekali. Demikian juga lewiatan. Lewiatan di sini mau dikatakan adalah binatang yang sangat besar. Itu mungkin bisa kita lukiskan seperti ikan paus, ikan lumba-lumba, dan lain sebagainya. Semuanya hidup, semuanya muat di dalamnya. Betapa besar. Ini mau mengatakan betapa kuasa Tuhan melebihi segala sesuatu yang ada di bumi ini, segala sesuatu yang berasal di bumi ini. Tetapi marilah kita lihat apa hal penting yang terjadi di dalam perikop kita hari ini. Semua makhluk itu, semua yang ada di bumi ini, baik di darat maupun yang di lautan, semua menantikan Tuhan. Semua menunggu curahan berkat-berkat Tuhan. Di dalam ayat 27, semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala makhluk yang di bumi ini menantikan, menunggu belas kasih Tuhan. Karena Tuhan sungguh amat sangat baik. Di dalam kuasa dan kebesarannya, Dia memberikan dan mencukupkan apa yang diperlukan oleh segala makhluk ciptaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisakah kita melihat semua kebesaran itu dan mensyukurinya di dalam kehidupan kita? Roh Tuhan selalu menyertai kita dan mengajar kita. Roh Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk melihat kebesaran kuasa Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah pernah berhenti memuji Tuhan. Janganlah pernah berhenti mensyukuri segala nikmat karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Lihatlah betapa banyak karya besar yang dikerjakan Tuhan di dalam hidupmu. Lihatlah apa yang sudah disiapkannya bagimu. Tentu semuanya adalah rancangan yang baik. Jika kita hari ini mengalami kesulitan, jika kita hari ini mengalami tantangan dan hambatan, percayalah, Allah kita yang maha dahsyat, Allah kita yang luar biasa akan menolong kita. Dia akan memberikan apa yang kita perlu. Dia memberikan apa yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, bersyukurlah dan berharaplah hanya kepada Tuhan. Dan nantikanlah berkat Tuhan yang terus akan dicurahkan di dalam kehidupanmu. Karena roh yang memimpin, roh yang menuntun, roh yang memberi kekuatan bagi kita untuk membuat kita terus bertahan di dalam menjalani kehidupan. Untuk membuat kita untuk terus melihat betapa banyak karya-karya besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Hendaklah hidup kita, hidupmu, hidupku selalu bersyukur, menyanyikan pujian syukur hanya kepada Tuhan, bermazmur dimanapun dan selagi kita masih hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia
di dalam kuasa-Nya. Tetaplah setia di dalam bersyukur kepada Tuhan. Biarlah roh yang dicurahkan di dalam kehidupan kita membuat kita senantiasa bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Karena roh itu akan memberikan kekuatan baru bagi kita, memberikan keberanian bagi kita untuk menjalani kehidupan kita, sekalipun kita belum tahu apa yang harus kita hadapi di depan. Tetapi percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu yang besar sudah dikerjakannya. Apalagi hidup kita yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Hidup kita yang tidak bisa berbuat apa-apa. Percayalah, Tuhan akan selalu menyertai. Tuhan akan selalu mencukupkan. Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Dia senantiasa di dalam hidupmu. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan selalu menghibur hati kami, memberikan kekuatan dan semangat baru bagi kami. Tuhan, kami bersyukur atas segala karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Ajari kami untuk menikmatinya di dalam ucapan syukur kepadamu, sehingga kami tidak takut, kami tidak jatuh ke dalam dosa karena berbagai-bagai hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah hidup kami selalu menjadi ucapan syukur bagi Tuhan. Hidup kami selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Biarlah di hari Pentakosta yang kedua ini kami semakin kuat, kami semakin berani dan terus mampu memuji, memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin dan memelihara kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.